Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun. Jumpa lagi di Balihidung Channel. Saya berdoa semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rejeki, dan disehatkan jiwa raga. Tentu saja, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan pergi kemana-mana, teruslah menyimak konten-konten kami yang menarik. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan sejarah yang sempat tertunda kemarin. Kali ini kita akan mengeksplorasi sejarah Kerajaan Pajajaran. Sebuah topik yang mungkin sudah familiar bagi Anda, para penonton Balihidung Channel dimanapun Anda berada. Kerajaan Pajajaran, juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda, adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah barat Pulau Jawa. Khususnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi. Pajajaran dikenal sebagai kerajaan Hindu yang kuat dan makmur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang memerintah sekitar tahun 1482 hingga 1521. Kerajaan Pajajaran memiliki sistem pemerintahan yang teratur dengan hukum dan aturan yang jelas. Mereka juga dikenal memiliki keahlian dalam bidang pertanian dan irigasi. Salah satu peninggalan penting dari kerajaan ini adalah situs Purbakala Batujaya dan situs Purbakala Cangkuang, yang menunjukkan kemajuan mereka dalam bidang arsitektur. Namun, kerajaan ini akhirnya runtuh pada abad ke-16 akibat serangan dari Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Meski begitu, warisan budaya dan sejarah kerajaan Pajajaran masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini, terutama di wilayah Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya berkat beberapa faktor. Pertama, kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan hukum yang jelas, yang menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kerajaan Pajajaran dikenal memiliki keahlian dalam bidang pertanian dan irigasi. Mereka mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, yang memungkinkan mereka untuk memproduksi makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dan juga untuk perdagangan. Ketiga, kerajaan ini juga aktif dalam perdagangan, baik dalam skala lokal maupun internasional. Mereka menjalin hubungan dagang dengan kerajaan dan negara lain, yang membantu meningkatkan perekonomian kerajaan. Keempat, kerajaan Pajajaran juga dikenal karena kemajuan mereka dalam bidang seni dan budaya. Mereka menciptakan karya-karya seni dan arsitektur yang indah, yang menunjukkan kekayaan dan kemakmuran kerajaan. Kelima, kepemimpinan Raja Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bijaksana dan visioner juga berperan penting dalam membawa kerajaan Pajajaran ke puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Sistem pemerintahan yang teratur dan hukum yang jelas sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam suatu kerajaan, termasuk kerajaan Pajajaran. Pertama, sistem pemerintahan yang teratur memastikan bahwa setiap aspek kehidupan kerajaan diatur dengan baik. Ini mencakup administrasi, pertahanan, perdagangan, pertanian, dan banyak aspek lainnya. Dengan sistem yang teratur, setiap bagian dari kerajaan dapat berfungsi dengan efisien dan efektif, yang pada gilirannya membantu menciptakan stabilitas. Kedua, hukum yang jelas memberikan pedoman bagi perilaku dan tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum membantu mencegah konflik dan ketidakadilan dengan menetapkan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Dengan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan damai. Ketiga, sistem pemerintahan yang teratur dan hukum yang jelas juga menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan di antara rakyat. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat antara raja dan rakyatnya, yang pada gilirannya membantu memperkuat stabilitas kerajaan. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang teratur dan hukum yang jelas memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam kerajaan Pajajaran, yang pada gilirannya membantu kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya.
Di kerajaan Pajajaran karena kedua prinsip ini membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat antara raja dan rakyatnya. Keadilan, yang berarti penerapan hukum dan aturan secara adil tanpa memandang status atau latar belakang individu. Menciptakan rasa bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil oleh pemerintah. Ini penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan sistem hukumnya. Sementara itu, kesetaraan, yang berarti perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, membantu memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini membantu mencegah ketidakpuasan dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis di mana setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Pada masa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, terdapat beberapa kerajaan bawahan yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Pajajaran. Namun, jumlah pastinya tidak dapat dipastikan karena informasi sejarah yang ada terbatas. Beberapa kerajaan bawahan yang diketahui pada masa itu antara lain Kerajaan Galuh, Kerajaan Sumedang Larang, dan Kerajaan Cirebon. Selain itu, terdapat juga beberapa daerah kecil yang diperintah oleh kepala suku atau kepala desa yang tunduk pada kerajaan Pajajaran. Berikut adalah beberapa pengaruhnya. 1. Penguasaan wilayah yang luas, dengan memiliki kerajaan bawahan. Kerajaan Pajajaran dapat menguasai wilayah yang lebih luas. Hal ini memberikan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar bagi kerajaan Pajajaran. 2. Peningkatan pemasukan, kerajaan bawahan memberikan kontribusi dalam bentuk pajak dan upeti kepada kerajaan Pajajaran. Pemasukan ini membantu memperkuat keuangan kerajaan dan mendukung pembangunan infrastruktur serta proyek-proyek lainnya. 3. Penguatan kekuasaan, dengan memiliki kerajaan bawahan, kerajaan Pajajaran dapat memperkuat posisinya sebagai pusat kekuasaan. Kerajaan bawahan ini dapat menjadi sekutu dan mendukung kerajaan Pajajaran dalam hal politik, pertahanan, dan ekonomi. 4. Penyebaran budaya dan agama, melalui kerajaan bawahan, kerajaan Pajajaran dapat memperluas pengaruh budaya dan agama. Kerajaan bawahan dapat menjadi agen penyebaran budaya Jawa dan agama Hindu-Buddha di wilayah-wilayah yang dikuasai. Namun, keberadaan kerajaan bawahan juga dapat memiliki tantangan dan risiko. Misalnya, konflik internal antara kerajaan bawahan atau potensi pemberontakan yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan kerajaan Pajajaran. Oleh karena itu, pemerintahan kerajaan Pajajaran perlu menjaga hubungan yang baik dengan kerajaan bawahan dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan yang stabil. Kerajaan bawahan membantu memperluas pengaruh budaya dan agama kerajaan Pajajaran melalui beberapa cara berikut. 1. Penyebaran agama, kerajaan bawahan dapat menjadi agen penyebaran agama yang dianut oleh kerajaan Pajajaran, seperti agama Hindu-Buddha. Para penguasa kerajaan bawahan dapat mempromosikan dan mendukung praktik keagamaan yang sama dengan kerajaan Pajajaran, termasuk membangun kuil dan tempat ibadah. 2. Pertukaran budaya, melalui hubungan dengan kerajaan bawahan, kerajaan Pajajaran dapat melakukan pertukaran budaya. Misalnya, seni, musik, tarian, dan tradisi budaya dari kerajaan Pajajaran dapat dipengaruhi oleh budaya kerajaan bawahan. Hal ini dapat menciptakan kekayaan budaya yang lebih beragam dan memperkaya warisan budaya kerajaan Pajajaran. 3. Peningkatan perdagangan, kerajaan bawahan dapat menjadi pusat perdagangan yang penting bagi kerajaan Pajajaran. Melalui hubungan dagang dengan kerajaan bawahan, kerajaan Pajajaran dapat memperluas jaringan perdagangan dan memperkenalkan budaya dan agama mereka kepada masyarakat di wilayah tersebut. 4. Pengaruh politik, kerajaan bawahan yang setia dan tunduk pada kerajaan Pajajaran dapat membantu memperkuat pengaruh politik kerajaan Pajajaran. Dengan memiliki kerajaan bawahan yang mendukung, kerajaan Pajajaran dapat memperluas pengaruhnya dalam hal politik dan diplomasi dengan kerajaan lain. Dengan bantuan kerajaan bawahan, kerajaan Pajajaran dapat memperluas pengaruh budaya dan agama mereka ke wilayah yang lebih luas, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kerajaan bawahan dan kerajaan Pajajaran, serta memperkaya warisan budaya dan agama kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, ada beberapa orang terdekat yang membantu Raja Pajajaran atau Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Beberapa di antaranya adalah 1. Patih atau Perdana Menteri. Patih adalah pejabat tertinggi kedua setelah raja dan bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari.
Patih membantu raja dalam mengambil keputusan politik, mengatur administrasi kerajaan, dan menjaga kestabilan dalam kerajaan. 2. Panglima Perang. Panglima Perang adalah pemimpin militer yang bertanggung jawab atas pertahanan kerajaan dan menjaga keamanan wilayahnya. Panglima Perang membantu raja dalam mengatur strategi militer, melatih pasukan, dan melindungi kerajaan dari ancaman luar. 3. Pandita atau pendeta. Pandita adalah pemimpin spiritual yang membantu raja dalam urusan keagamaan. Mereka memberikan nasihat agama kepada raja, mengatur upacara keagamaan, dan menjaga keharmonisan antara agama dan pemerintahan. 4. Ahli hukum. Ahli hukum atau juru bicara hukum membantu raja dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum-hukum kerajaan. Mereka memberikan nasihat hukum kepada raja, mengurus persidangan, dan menyelesaikan sengketa hukum di dalam kerajaan. 5. Dewan Penasihat. Dewan Penasihat terdiri dari para bangsawan dan tokoh terkemuka dalam kerajaan. Mereka memberikan nasihat politik, ekonomi, dan sosial kepada raja. Dewan Penasihat membantu raja dalam mengambil keputusan penting dan menjaga stabilitas kerajaan. Orang-orang terdekat ini membantu Raja Pajajaran atau Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menjaga keamanan dan stabilitas kerajaan, serta memastikan keberhasilan dalam bidang agama dan budaya. Jejak kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah, seperti naskah kuno Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru dan prasasti-prasasti batu tulis, prasasti Sanghyang Tapak, dan prasasti Kawali. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat yang beribu kota. Pakuan sekarang menjadi Bogor. Kerajaan ini berdiri pada tahun 923 Masehi dan pada masa jayanya, kerajaan ini adalah kerajaan yang kuat. Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galun, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Menurut prasasti Sanghyang Tapak, sosok yang mendirikan kerajaan Pajajaran adalah Sri Jaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan ini dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja. Pada masa ini, kerajaan Pajajaran dalam keadaan tentram dan teratur. Sri Baduga Maharaja berhasil memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kebijakannya yang ia berlakukan saat itu adalah membebaskan penduduk dari 4 macam pajak. Ia juga berkomitmen dalam pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Khusus untuk yang terakhir, Sri Baduga berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin Sri Baduga. Keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana alias Singgasana Kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Sejumlah punggawa istana kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai meninggalkan kerajaan dan menetap di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Di sana, mereka menetap dan menjalani tata cara kehidupan lama yang ketat. Sekarang, orang-orang tersebut dikenal sebagai orang Baduy. Walaupun sudah runtun, kerajaan Pajajaran masih memiliki sejumlah peninggalan yang eksis hingga saat ini. Sejumlah peninggalan itu adalah Serat Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Waruga Guru, Prasasti Batu Tulis, dan Kebun Raya Bogor. Carita Parahyangan adalah naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16, yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di 2 ibu kota kerajaan Sunda yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Jakarta dengan nomor register Kropak 406.
Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 kali 3 cm, yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda. Naskah ini pertama kali diteliti oleh K. F. Hall, kemudian diteruskan oleh C. M. Pleite. Selanjutnya, naskah ini dialihbahasakan oleh Purbacaraka sebagai tambahan terhadap laporan mengenai batu tulis di Bogor. Upaya ini diteruskan oleh H. Tendam tahun 1957 dan J. Nurdwen laporan penelitiannya dalam tahun 1962 dan tahun 1965. Naskah ini juga diteliti oleh beberapa sarjana Sunda, di antaranya Mamun Atmamiharja, Amir Sutarga, Aceh, Ayat Rohadi, serta D.S. Kajati dan Undang A. Darsa. Naskah Carita Parahyangan menceritakan sejarah Sunda, dari awal kerajaan Galuh, pada zaman Wretikan Dayun sampai runtuhnya Pakuan Pajajaran ibu kota kerajaan Sunda akibat serangan Kesultanan Banten. Carita Waruga Guru adalah naskah Sunda klasik yang ditulis pada kertas daluan dengan aksara Sunda kuno. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Isinya menceritakan kisah Ciung Manaran dan Haryang Bangai, serta asal mula berdirinya kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Dilengkapi dengan silsilah leluhur Ciung Manara, merunut hingga Nabi Adam berikut keturunannya. Carita Waruga Guru berisi kisah dan silsilah raja-raja Pajajaran yang merunut dari Nabi Adam. Genealogi dalam teks ini berlanjut hingga tokoh-tokoh dengan nama yang bernuansa Islam. Dengan demikian, teks ini jelas memperlihatkan percampuran budaya agama Hindu yang dianut sebelumnya oleh orang Sunda dengan ajaran agama Islam yang datang belakangan. Ada yang menduga bahwa kisah yang dituliskan dalam naskah ini pada mulanya merupakan cerita lisan. Hubungan kekerabatan dengan kerajaan Sunda antara lain tampak dalam tokoh sang ratu yang memiliki putra Haryang Banga dan Ciung Manara. Keduanya saling berperang hingga akhirnya memiliki negara masing-masing. Haryang Banga menguasai Majapahit di timur, dan Ciung Manara menguasai Pajajaran di barat. Meskipun mereka memiliki wilayah yang terpisah, keduanya tetap memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam naskah Carita Waruga Guru, kerajaan Pajajaran dan Majapahit merupakan dua kerajaan yang berbeda, namun memiliki ikatan keluarga. Kisah ini juga mencerminkan adanya pengaruh budaya Hindu yang kuat dalam hubungan antara kedua kerajaan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa naskah Carita Waruga Guru merupakan naskah klasik yang memiliki unsur mitologi dan legenda. Oleh karena itu, tidak semua informasi di dalam naskah ini dapat dianggap sebagai fakta sejarah yang akurat. Menurut Serat Babat Pajajaran, naskah yang ditulis sekitar 100 tahun yang lalu dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa, terdapat kisah mengenai hubungan antara kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Prabu Mundingsari merupakan raja di Pajajaran. Prabu Mundingsari memiliki keturunan, yaitu Mundingwangi, Dyah Retna Suwida, dan Retna Kamisi. Dyah Retna Suwida kemudian menjadi Ratu Kidul, sementara Retna Kamisi memiliki keturunan bernama Kumpeni. Kisah berlanjut dengan pergantian kekuasaan di Pajajaran. Sri Gandakusuma menggantikan Prabu Mundingsari dan memiliki keturunan bernama Siung Wanara. Siung Wanara kemudian bergelar banyak kuil dan berperang melawan adiknya yang bernama Jakasuruh. Jakasuruh kalah dalam pertempuran tersebut dan melarikan diri ke arah timur, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Raja Pajajaran mengutus Retna Larasate untuk menjemput Jakasuruh dan menjadikannya raja di Pajajaran. Namun Jakasuruh menolak. Jakasuruh kemudian bertemu dengan Arya Bangat yang sebelumnya dikalahkan oleh Banyakwait alias Siung Wanara. Jakasuruh bergabung dengan Arya Bangat dan bersama-sama mereka berperang melawan Siung Wanara. Siung Wanara akhirnya kalah dan kekayaan Pajajaran dibawa ke Majapahit. Jakasuruh dinobatkan menjadi raja di Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya.
Kekuasaan Majapahit kemudian berlanjut dengan penerus Brawijaya II, Brawijaya III, IV, V, VI, dan VII. Brawijaya VII memiliki putra bernama Kencana Wungu dan Hayam Wuruk. Brawijaya VII juga menikahi Putri Cempe, yang kemudian melahirkan Raden Patah. Kisah dalam serat Babat Pajajaran kemudian mengisahkan perjalanan Raden Patah yang pergi ke Majapahit dan belajar agama Islam dari Sunan Ampel. Raden Patah kemudian menjadi raja pertama di Demak dengan gelar Sultan Bintara. Harap dicatat bahwa serat Babat Pajajaran adalah naskah klasik yang memiliki unsur mitologi dan legenda. Oleh karena itu, tidak semua informasi di dalam naskah ini dapat dianggap sebagai fakta sejarah yang akurat. Sumber: Pustaka BPK 12. Prasasti Batu Tulis adalah prasasti yang terletak di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dianggap terletak di situs ibu kota Pajajaran dan masih berada di lokasi aslinya. Prasasti ini memiliki ukuran 17 x 15 meter dan terbuat dari batu. Di kompleks prasasti Batu Tulis, terdapat batu prasasti dan benda-benda peninggalan kerajaan Sunda. Prasasti Batu Tulis berisi kalimat-kalimat dalam bahasa Sunda kuno dengan aksara Kawi. Prasasti ini memiliki angka tahun 1455 saka tahun 1533 Masehi. Isi prasasti tersebut menyampaikan tanda peringatan Prabu Ratu almarhum, pengangkatan Prabu Guru Dewata Prana, pengangkatan Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, pembuatan parit pertahanan Pakuan, serta pembuatan tanda peringatan berupa gunung-gunungan dan undakan untuk hutan Samida. Prasasti ini juga menyebutkan tentang Rahyang Dewa Niskala dan Rahyang Niskala Wastu Kancana. Harap dicatat bahwa prasasti Batu Tulis merupakan peninggalan sejarah yang penting dalam konteks kerajaan Pajajaran. Prasasti ini memberikan petunjuk tentang keberadaan ibu kota Pajajaran dan memberikan informasi mengenai pemerintahan dan kegiatan di masa itu. Sumber: Wikipedia. Dari prasasti Batu Tulis, terdapat beberapa informasi penting yang dapat diperoleh terkait kerajaan Pajajaran. Berikut adalah beberapa informasi penting yang terdapat dalam prasasti ini. 1. Tanda peringatan Prabu Ratu. Prasasti ini menyampaikan tanda peringatan untuk Prabu Ratu yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa prasasti Batu Tulis digunakan untuk memperingati dan menghormati raja yang telah wafat. 2. Pengangkatan Prabu Guru Dewata Prana. Prasasti ini juga mencatat tentang pengangkatan Prabu Guru Dewata Prana. Informasi ini mengindikasikan bahwa Prabu Guru Dewata Prana memiliki peran penting dalam pemerintahan kerajaan Pajajaran. 3. Pengangkatan Sri Baduga Maharaja Ratu Kenya. Prasasti ini juga mencatat pengangkatan Sri Baduga Maharaja Ratu Taji di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai salah satu raja terkenal dari kerajaan Pajajaran. 4. Pembuatan parit Pakuan. Prasasti ini menyebutkan tentang pembuatan parit atau pertahanan di Pakuan Pajajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Pajajaran memiliki sistem pertahanan yang diperkuat untuk melindungi ibu kota mereka. 5. Tanda peringatan gunung-gunungan dan undaka. Prasasti ini juga mencatat pembuatan tanda peringatan berupa gunung-gunungan dan undakan untuk hutan Samida. Informasi ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam di sekitar ibu kota Pajajaran. Prasasti Batu Tulis memberikan petunjuk penting tentang pemerintahan, kegiatan, dan kebijakan yang ada dalam kerajaan Pajajaran pada masa itu. Informasi ini membantu kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan kehidupan di kerajaan Pajajaran. Sumber: Wikipedia. Menurut prasasti Batu Tulis, Prabu Guru Dewata Prana merupakan salah satu tokoh yang diangkat menjadi pemimpin dalam kerajaan Pajajaran. Prasasti ini mencatat bahwa Prabu Guru Dewata Prana dilebatkan dengan gelar tersebut. Selain itu, prasasti Batu Tulis juga mencatat pengangkatan Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran. Namun,
Informasi lebih lanjut mengenai Prabu Guru Dewata Prana, seperti latar belakang dan peranannya dalam pemerintahan Kerajaan Pajajara, mungkin dapat ditemukan dalam penelitian lebih lanjut atau sumber-sumber sejarah lainnya yang berkaitan dengan Kerajaan Pajajaran. Sumber: Wikipedia. Kerajaan Pajajaran berasal dari gabungan 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sunda, Kerajaan Galun, dan Kerajaan Tarumanagara. Berikut adalah sejarahnya berdasarkan informasi yang ada. 1. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan memiliki ibu kota di daerah sekitar Citarum, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di wilayah Jawa Barat dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Hindu di Jawa Barat. 2. Kerajaan Galun. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini memiliki ibu kota di daerah sekitar Ciamis, Jawa Barat. Pada awalnya, Kerajaan Galuh merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, namun kemudian memisahkan diri dan menjadi kerajaan yang independen. 3. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda berdiri pada abad ke-8 Masehi dan memiliki ibu kota di daerah sekitar Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini juga memiliki pengaruh Hindu yang kuat dan merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanagara. Pada masa yang sama, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur sedang mengalami masa keruntuhan. Situasi ini memaksa penduduk Majapahit untuk mengungsi ke Kerajaan Galun, termasuk keluarga salah satu kerabat Raja Brawijaya IV, Raden Baribin. Raja Galuh saat itu, Raja Dewaniskala, menyambut pengungsi dengan hangat dan bahkan menikahi salah satu anggota keluarga pengungsi. Namun, pernikahan ini menimbulkan perselisihan antara Kerajaan Galun dan Kerajaan Sunda. Setelah perundingan antara kedua kerajaan, diputuskan bahwa kedua raja yang berselisih harus mundur dari tahtanya dan memilih seorang pengganti yang akan memimpin Kerajaan Galun dan Kerajaan Sunda. Jayadewata dipilih sebagai pemimpin yang akan mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Setelah Jayadewata menjadi raja, Kerajaan Galun dan Kerajaan Sunda resmi bergabung dan berganti nama menjadi Kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1482. Kerajaan Pajajaran kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masa itu. Sumber: Sejarah Bogor. Berikut adalah beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran, berdasarkan informasi yang ditemukan. 1. Srijaya Bupati. Srijaya Bupati merupakan pendiri Kerajaan Pajajaran. 2. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, dan dianggap sebagai salah satu raja terkenal dari Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini mencapai puncak keemasannya. 3. Surawisesa. 4. Ratu Dewata. 5. Ratu Sakti. 6. Ratu Nilakenda. Namun meninggalkan Papua karena serangan dari Hasanuddin dan Maulana Yusuf. 7. Raga Mulia dan memerintah dari Pandeglang. Harap dicatat bahwa urutan raja-raja ini dapat berbeda antara naskah-naskah seperti Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Informasi ini didapatkan dari berbagai sumber sejarah dan naskah kuno yang membahas Kerajaan Pajajaran. Sumber: Kompas.com. Sampai jumpa di video konten berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun.